aku Janita. Hari ini aku bakal membahas tentang tanah paling barat yang ada di Indonesia. Dan di sana tuh dulu para kerajaan-kerajaan besar pernah berdiri gagah di sana. Kita bakal bahas tentang Kerajaan Aceh. Oke, jadi sebelum Aceh punya sultan-sultan yang keren banget, zaman dulu tuh udah ada kerajaan Lamuri. Ini tuh kerajaan yang disebut-sebut sama pedagang Cina pada abad ke-9. Kebayang gak sih, pada zaman segitu aja tuh Aceh udah ramai didatengin sama pedagang asing buat dagang rempah-rempah. Ada satu catatan dari dinasti yang bilang nama tempat ini Lanwuli. Nah, ini tuh Lamuri. Kenapa rada beda cara nyebutnya? Karena memang aksennya tuh yang berbeda gitu. Dan letaknya tuh benar-benar strategis banget. Dan karena itu Lamuri jadi tempat persinggahan penting dalam jalur dagang internasional. Mulai dari pedagang Arab, India, bahkan Persia, mampir ke sini cuma buat beli kapur barus, emas, dan tentu saja untuk membeli rempah-rempah. Nah, ada juga info dari Marco Polo, penjelajah asal Italia, yang katanya mampir ke wilayah ini pada abad ke-13. Waktu itu, wilayah Lamuri ini tuh sudah mengenal Islam, yang masuk lewat para pedagang dan ulama dari Gujarat dan Timur Tengah. Nah, kita lanjut ke masa kejayaan Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam. Ini tuh mulai naik daun pada abad ke-16 pas Sultan Iskandar Muda pegang tampuk kekuasaan. Beliau tuh bukan cuma jago perang, tapi juga jago diplomasi. Bayangin deh, waktu itu Aceh bisa ngelawan Portugis, bahkan ngejalin hubungan sama Turki Ottoman. Itu bener-bener keren banget ya. Wow. Dan kerennya lagi, Sultan Iskandar Muda juga mikirin pendidikan dan hukum. Ia bikin kanun mau kata alam, semacam undang-undang kerajaan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin sejarah, kita juga penting nih, kita harus tahu kira-kira warisan wilayah itu masih ada atau enggak sampai sekarang. Nah, di Banda Aceh kita bisa lihat Masjid Raya Baitur Rahman, itu simbol kejayaan Aceh dan perlawanan terhadap Belanda. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Iskandar Muda dan direnovasi waktu kolonial Belanda setelah perlawanan rakyat Aceh. Ada juga nih Benteng Indrapatra di pesisir Aceh Besar. Ini benteng peninggalan Lamuri yang masih berdiri sampai sekarang. Dulu ini tuh digunain buat menahan serangan Portugis dari laut. Dan jangan lupa nilai-nilai budaya Aceh yang masih kuat sampai sekarang. Mereka tuh masih menjunjung tinggi adat, agama, dan semangat perlawanan. Dari seni tari saman, hingga cerita lisan rakyat tentang tokoh-tokoh perjuangan Aceh seperti Cut Nyak Dien dan Tuku Umar. Semuanya masih hidup dalam memori kolektif. Jadi kayak bener-bener Aceh tuh keren banget ya. Oh iya, salah satu kekuatan Aceh di masa lalu adalah kemampuannya dalam memposisikan diri di tengah arus global. Jadi bukan cuma jadi objek kolonialisme, tetapi juga subjek aktif dalam percaturan dunia. Di zaman Kesultanan Aceh punya hubungan diplomatik dengan Inggris dan Belanda. Bahkan ada surat dari Sultan Aceh ke Ratu Elizabeth. Ini tuh bener-bener keren banget ya. Jadi tuh Aceh bukan cuma daerah pinggiran, tapi juga jadi pusat yang dilirik oleh dunia. Nah, sebelum pembahasan tentang kerajaan Aceh ini selesai, aku bakal kasih 5 fun fact tentang kerajaan Aceh. Berdasarkan informasi dari kumparan.com, sejarah dan sosial. Yang pertama ada Kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri. Kitab Bustanus Salatin yang juga dikenal sebagai Bustan Al-Salatin atau Taman Para Raja merupakan salah satu karya sastra sejarah yang paling terkenal dari kerajaan Aceh. Dan yang kedua ada uang emas kerajaan Aceh merupakan sumber sejarah yang menarik dan bernilai. Uang emas ini tuh digunakan sebagai mata uang di kerajaan Aceh pada masa kejayaannya. Uang emas ini itu biasanya terbuat dari emas murni dan memiliki ukiran yang indah. Dan yang selanjutnya ketiga ada Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman adalah salah satu peninggalan bersejarah yang sangat terkenal di Aceh.
Menelusuri sejarah Baitur Rahman dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran agama Islam dalam kehidupan politik Kerajaan Aceh. Yang keempat ada makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda yang terletak di Lamreh, Banda Aceh, dan situs bersejarah yang penting. Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu penguasa terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Kerajaan Aceh. Yang kelima ada Meriam Kesultanan Aceh. Meriam Kesultanan Aceh adalah artefak yang menarik untuk dipelajari. Meriam-meriam ini merupakan peninggalan yang digunakan oleh Kerajaan Aceh dalam pertempuran dan pertahanan mereka. Meriam-meriam tersebut merupakan salah satu simbol kekuatan militer Kerajaan Aceh pada masa kejayaannya. Nah, jadi tadi adalah fakta-fakta yang menarik tentang Kerajaan Aceh. Semoga pembahasan aku hari ini tentang Kerajaan Aceh dapat dimengerti. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Dadah!